akan Tuhan persatukan menjadi satu hati dan pikiran untuk membentuk rumah tangga yang baru. Dengarkan baik-baik firman Tuhan hari ini, menyapa engkau khususnya pengantin, yang kami persiapkan di dalam Roma 12 ayat yang ke-16. Firman ini sering kita dengarkan dan sangat mudah untuk mengucapkan, tetapi di dalam pelaksananya sungguh sangat sulit. Hanya di dalam Tuhan kita dapat melaksanakan firman ini. Demikian sabda Allah. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah dirimu menganggap pandai. Sangat mudah, sungguh mudah, bahkan di luar nalar pikiran kita. Firman ini telah kita ketahui, tetapi di dalam prakteknya, khususnya kepada kamu berdua, sebab kamu belum pernah mengalami apa yang terjadi. Selagi kamu hidup, selagi kamu mau membentuk dan masuk ke dalam rumah tangga yang baru, firman Tuhan hari ini menyapa hatimu, mengingatkan engkau, hendaklah kamu sehati sepikir. Dan itulah makna seorang, dua insan yang dipersatukan Tuhan hari ini. Hanya di dalam Tuhan, di dalam Yesus, kamu mampu, kita mampu sehati sepikir di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, yang berarti ada dua pribadi yang mau Tuhan persatukan menjadi satu, sehati sepikir. Namun di dalam rumah tangga sangatlah sulit membedakan pikiran yang satu dengan pikiran yang lain. Sehati sepikir yang berarti ada satu perasaan yang sama, satu penderitaan, dan satu hati di dalam Kristus. Kamu dapat menerima. Dunia berkata rambut sama hitam, namun pikiran berlainan. Tetapi filsafat Tuhan dalam Alkitab tidak demikian. Sebab ada Yesus, ada Kristus di bawah pimpinan kuasa Roh Kudusnya. Itulah yang mempersatukan menjadi sehati sepikir. Bagaimana Tuhan memberikan sehati sepikir kepada ciptaannya? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Boado bainon di Tuhan pasadahu dua insan menjadi satu perasaan, bahkan satu daging di dalam pemberkatan nikah kudus. Yang pertama, harus memiliki iman di dalam Kristus. Sebab imanlah yang mampu menyatukan dua insan menjadi satu. Tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Itulah iman yang kita miliki.
Yesus mempersatukan hari ini dua insan. Sebab kita mengakui mereka memiliki iman, sudah terpanggil kepada gereja Tuhan, sudah menerima firman Tuhan, bahkan sudah dibaptis. Itulah milik kita mengenal Tuhan, menerima kesatuan di dalam roh. Hanya iman mempersatukan umat-umat Tuhan. Sonaru kubungata saling satu dengan yang lain. Apalagi aku ahama hubung aku tumarga si majuta, ahama hubung aku tumarga si madupa. Hola di dalam Yesus Ido mempersatukan kita pada hari ini. Lewat pemberkatan nikah kudus, lewat gereja Tuhan kita dipersatukan menjadi saksi. Lewat pemberkatan anak-anak gerejanya, anak-anak kita, untuk mereka membentuk di dalam rumah tangga yang baru. Dan itu tidak main-main persatuan di dalam Kristus. Sebab apa? Di sana ada pengharapan. Di sana ada kasih. Apa itu pengharapan? Di dalam hidup kita umat-umat Tuhan, satu janji Tuhan yang mau digenapi, satu janji Tuhan yang belum terlaksana. Itulah pengharapan. Dan itulah perbedaan orang yang percaya dengan tidak percaya di dalam Kristus. Hanya di dalam pengharapan. Sebab pengharapan itulah penggenapan semua janji Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Hanya di dalam pengharapan. Dan pengharapan itu adalah Yesus, roti yang turun dari surga, memberikan kelepasan, kedamaian, sukacita, bahkan keluputan di dalam hari-hari perjalanan kita. Puji Tuhan. Somongguarmu di depan si harapan. Buan guarmu di bagasan rumah tangga. Paduhun tu masyarakat, tu orang tua, tu si maduang, bahwa saya adalah pengharapan yang baru, selalu baru. Roti yang turun dari surga saya miliki. Lewat nama saya, harapan yang baik, harapan yang diberikan Tuhan hari esok yang penuh harapan dalam hidup kita. Pertahankan. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, jika kita berbicara di dalam kasih, sangat mudah mengucapkannya. Ku kasihi kau Tuhan, ku kasihi engkau dalam kasih Tuhan. Puji-pujian kita berkata demikian, tetapi pelaksanaannya sangatlah sulit. Dan sampai hari ini tak satu pun kita di dalam kasih yang sempurna. Hanya Tuhan yang menyempurnakan kasih kita kepada Tuhan, kepada kita sesama. Sebab apa? Masih melekat iri, dengki, dan ego. Namun hari ini kasih akan disalurkan Tuhan kepada kita. Sebab kasih itu adalah pengorbanan. Taleat dutik kita sadarion disekap kesepakatannya akan naik kota lau membentuk rumah tangga. Itulah pengorbanan kita di dalam Tuhan, bersatu di dalam bait Tuhan, menghantar mereka kepada rumah tangga yang baru. Lewat doa kita, lewat puji-pujian kita, mereka akan dikukuhkan hari ini menjadi rumah tangga yang baru. Puji Tuhan.
Setiap rumah tangga yang mau dibentuk harus memiliki kasih. Sadia mau murmusonari pengantin laki-laki 24. Kamu paritoa 20. Semenjak kecil sampai dewasa dan sampai hari ini Tuhan tetapkan bahwa tulang rusukmu itu ada di samping. Walaupun berkelana kemana, kesana, kemari, kau mencari pasanganmu, tulang rusukmu, dan hari ini Tuhan buktikan lewat pemberkatan nikah kudusmu, disaksikan oleh umat-umat Tuhan, pengorbananmu dalam rumah tanggamu akan nyata hari ini. Dengan satu catatan, ingat firman Tuhan, supaya jangan ada ego, ada kesombongan di antara kamu berdua. Ingat firman Tuhan yang berkata hari ini, mengingatkan kamu di setiap perjalanan hidup. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Ingat ya, baik kepada mertuamu, baik kepada si mertuamu, semua perbuatanmu, ingat, semuanya itu kau lakukan untuk Tuhan. Itulah pedoman di dalam rumah tanggamu, supaya hatimu tetap merendah.